Bila kalau ini salah jalan, tolong kembali kanan. Ini desa, tapi kenapa semua bukan manusia? Ini bukan desa biasa. Aku salah masuk dunia. Maaf kakek, ini siapa? Aku yang menunggumu sebelum kau tersesat sepenuhnya. Gana? Perjalanan pulang yang terlalu malam. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan di pinggir jalan, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Jalan yang kulalui mulai sepi, hanya sesekali terlihat kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Lampu-lampu jalan tampak redup, seperti sengaja membiarkan kegelapan malam mengambil alih sebagian besar pemandangan. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari rumah seorang teman di daerah Banyuwangi. Kami sebenarnya sudah lama tidak bertemu, jadi obrolan kami tadi malam terasa sangat panjang. Tanpa sadar waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam saat aku akhirnya pamit pulang. Temanku sempat menyarankan agar aku menginap saja, tapi aku menolak karena besok pagi harus bekerja. Aku mengenakan jaket tebal untuk menahan dinginnya angin malam. Helm yang kupakai sedikit berembun di bagian kaca karena udara yang semakin dingin. Suara mesin motor terdengar stabil, memecah kesunyian malam yang perlahan semakin terasa mencekam. Awalnya aku berniat mengambil jalan utama yang biasa digunakan kendaraan besar. Jalan itu memang lebih aman karena sering dilewati orang, tapi jaraknya cukup jauh. Perjalanan bisa memakan waktu hampir 1,5 jam untuk sampai ke rumah. Karena merasa tubuhku sudah sangat lelah, aku akhirnya memutuskan mengambil jalan pintas yang melewati sebuah alas atau hutan di daerah Jawa Timur. Jalur itu sebenarnya cukup terkenal di kalangan warga sekitar sebagai jalan alternatif yang bisa memangkas perjalanan hampir setengah jam. Namun jalur itu juga memiliki reputasi lain. Beberapa orang mengatakan tempat itu cukup angker jika dilewati pada malam hari. Aku sebenarnya pernah mendengar cerita-cerita itu sebelumnya. Ada yang mengatakan pernah melihat bayangan aneh di pinggir jalan. Ada juga yang mengaku mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka dari dalam hutan. Tapi seperti kebanyakan orang, aku hanya menganggapnya sebagai cerita yang dibesar-besarkan. Bagiku saat itu, yang paling penting hanyalah sampai rumah lebih cepat. Aku mulai memasuki jalur alas tersebut sekitar pukul 11 lewat sedikit. Begitu masuk ke area hutan, suasana langsung berubah. Lampu jalan mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh kegelapan yang jauh lebih pekat. Kini satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu motor yang menyinari jalan sempit di depanku. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kiri dan kanan, membuat jalan terasa seperti lorong panjang yang tidak ada ujungnya. Suara jangkrik mulai terdengar jelas dari dalam hutan. Sesekali ada suara dedaunan bergesek tertiup angin, menciptakan suara yang samar namun cukup membuat suasana semakin sunyi. Aku mencoba tetap fokus pada jalan. Namun entah kenapa, semakin jauh masuk ke dalam alas, perasaan tidak nyaman mulai muncul perlahan. Perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, sedang memperhatikan. Aku menoleh sekilas ke kiri dan kanan, mencoba memastikan tidak ada apapun di sekitar jalan. Namun yang terlihat hanyalah bayangan pepohonan yang menjulang tinggi, bergerak pelan tertiup angin malam. Tidak ada rumah. Tidak ada lampu. Tidak ada tanda kehidupan manusia. Hanya aku, dan hutan yang terasa semakin dalam. Saat itulah aku mulai merasa perjalanan ini, terasa berbeda dari biasanya. Padahal jalur ini pernah kulewati beberapa kali sebelumnya. Namun malam itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Seolah jalan ini, membawaku semakin jauh masuk ke tempat yang tidak seharusnya aku datangi. Dan tanpa aku sadari, perjalanan yang awalnya hanya ingin mempersingkat waktu pulang, justru menjadi awal dari pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Jalan yang semakin sepi. Semakin jauh aku masuk ke dalam alas, suasana di sekitar mulai berubah perlahan. Jalan yang tadinya masih terasa seperti jalur desa kini berubah menjadi jalan sempit yang diapit pepohonan besar. Cabang-cabang pohon menjulur ke arah jalan seperti tangan-tangan panjang yang saling bertaut di atas kepalaku. Lampu motor yang kupakai terasa seperti terlalu kecil untuk menembus kegelapan di depan. Cahaya kuningnya hanya mampu menerangi beberapa meter jalan, sementara sisanya tetap tenggelam dalam bayangan hitam pekat. Udara di dalam hutan terasa jauh lebih dingin. Angin malam membawa aroma dedaunan basah yang sangat kuat. Kadang-kadang ada kabut tipis yang muncul di sepanjang jalan, membuat jarak pandangku sedikit berkurang. Aku menarik jaketku lebih rapat sambil tetap fokus pada jalan. Suara mesin motor kini terdengar jauh lebih keras di telingaku,
seolah memantul di antara pepohonan yang rapat. Beberapa menit kemudian aku mulai menyadari sesuatu. Sudah cukup lama aku berkendara di jalur ini, tapi aku belum melihat satupun kendaraan lain. Tidak ada motor. Tidak ada mobil. Padahal biasanya, meskipun malam hari, masih ada beberapa orang yang lewat jalur ini. Aku sempat melirik spion beberapa kali. Hanya untuk memastikan tidak ada kendaraan yang mungkin mengikuti dari belakang. Namun yang kulihat hanyalah jalan kosong yang perlahan tertelan kegelapan. Lampu motor di belakangku bahkan tidak terlihat sama sekali. Seolah aku benar-benar sendirian di tengah alas ini. Suara jangkrik mulai terdengar semakin jelas. Di beberapa bagian hutan bahkan terdengar suara hewan malam yang tidak bisa aku kenali. Kadang terdengar seperti suara burung. Kadang terdengar seperti sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Namun setiap kali aku mencoba melihat ke arah suara itu, tidak ada apapun. Aku mulai mencoba menghibur diri sendiri. Mungkin cuma perasaan saja, pikirku. Lagi pula aku sudah cukup sering melewati jalur ini sebelumnya. Tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh. Namun tetap saja, malam itu rasanya berbeda. Entah kenapa suasana terasa jauh lebih berat. Sekitar 10 menit kemudian aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku sedikit bingung. Jalan yang kulewati terasa sangat panjang. Padahal menurut ingatanku, jika melewati jalur ini, seharusnya aku sudah hampir keluar dari area hutan. Namun pepohonan di sekitarku justru semakin rapat. Dan jalan di depanku masih terus memanjang tanpa tanda-tanda akan berakhir. Aku melihat jam di dashboard motor. Sudah hampir 30 menit aku berada di dalam alas. Itu tidak masuk akal. Biasanya jalur ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk dilewati. Aku mulai merasa sedikit gelisah. Dalam pikiranku mulai muncul berbagai kemungkinan. Mungkin aku salah mengambil jalur. Mungkin ada percabangan yang tidak kusadari tadi. Atau mungkin aku terlalu fokus pada jalan hingga melewatkan arah yang benar. Namun sebelum aku sempat memutuskan untuk berbalik arah, sesuatu menarik perhatianku di kejauhan. Di antara pepohonan gelap di depan, terlihat sebuah cahaya kecil. Cahaya itu redup, tapi cukup jelas untuk terlihat dari kejauhan. Awalnya aku mengira itu hanyalah lampu motor orang lain. Namun setelah beberapa detik memperhatikan, cahaya itu tidak bergerak. Cahaya itu diam di satu tempat. Dan entah kenapa, hatiku langsung merasa sedikit lega. Karena itu berarti kemungkinan besar ada pemukiman warga di depan sana. Tanpa berpikir panjang, aku sedikit menambah kecepatan motor. Aku berharap cahaya itu benar-benar berasal dari sebuah desa. Karena jika benar begitu, mungkin aku bisa menanyakan arah jalan keluar dari hutan ini. Namun aku sama sekali tidak menyadari bahwa cahaya kecil di kejauhan itu justru akan membawaku menuju tempat yang tidak pernah seharusnya kulihat. Perasaan sedang diawasi. Cahaya kecil yang kulihat di kejauhan membuatku sedikit lega. Setidaknya ada tanda kehidupan manusia di tengah hutan yang terasa terlalu sunyi ini. Aku menambah sedikit kecepatan motor, berharap segera sampai ke sumber cahaya itu. Namun semakin dekat aku melaju, perasaan aneh justru mulai muncul. Bukan rasa lega, melainkan semacam kegelisahan yang perlahan merayap di dalam dada. Entah kenapa suasana di sekitar terasa berubah. Udara di sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin yang sebelumnya berhembus pelan kini seperti berhenti sama sekali. Pepohonan tinggi di kanan kiri jalan berdiri diam tanpa suara. Yang tersisa hanya suara mesin motor, dan napasku sendiri di dalam helm. Kesunyian seperti ini biasanya justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Beberapa saat kemudian aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir mungkin ini hanya efek dari suasana hutan yang terlalu sepi. Pikiran manusia memang sering bermain sendiri ketika berada di tempat seperti ini. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Aku menoleh ke arah kanan sekilas. Di sana hanya terlihat barisan pohon besar dengan batang hitam yang berdiri rapat. Di antara mereka terdapat semak-semak lebat yang tidak bisa ditembus cahaya lampu motorku. Tidak ada apapun. Setidaknya, tidak ada yang bisa kulihat. Beberapa detik kemudian aku menoleh ke kiri. Hasilnya sama saja. Hanya kegelapan hutan yang dalam dan sunyi. Namun anehnya, meskipun tidak melihat apapun, perasaan sedang diawasi itu tetap tidak hilang. Justru semakin terasa jelas. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Cuma perasaan, gumamku pelan di dalam helm. Namun tiba-tiba sesuatu membuatku merinding. Dari dalam hutan di sebelah kanan jalan, terdengar suara dahan patah. Krak! Suara itu jelas sekali. Aku langsung menoleh ke arah suara itu.
Lampu motor sedikit menerangi semak-semak di pinggir jalan. Namun tidak ada apapun di sana. Tidak ada hewan. Tidak ada bayangan. Hanya semak yang diam tertiup angin. Beberapa detik kemudian aku kembali melaju. Namun kini perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Setiap beberapa meter aku terus menoleh ke kiri dan kanan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang berjalan sejajar denganku di dalam hutan. Mengikuti pergerakanku. Yang membuatku semakin gelisah adalah, suara itu muncul beberapa kali. Kadang dari kanan. Kadang dari kiri. Seperti ada sesuatu yang berpindah-pindah di antara pepohonan. Namun setiap kali aku menoleh, tidak ada apapun. Aku mencoba mempercepat motor. Harapannya sederhana. Semakin cepat aku keluar dari hutan ini, semakin cepat juga perasaan aneh ini hilang. Namun saat aku menambah kecepatan, perasaan sedang diawasi itu justru semakin terasa kuat. Seolah sesuatu di dalam hutan itu juga ikut mempercepat langkahnya. Dan tepat ketika aku mulai benar-benar merasa tidak nyaman, aku kembali melihat cahaya di depan. Cahaya yang tadi sempat kulihat dari kejauhan. Namun kini cahaya itu terlihat lebih jelas. Bukan satu, melainkan beberapa cahaya kecil yang berjejer. Seperti lampu rumah. Aku langsung merasa lega. Berarti benar ada desa di depan, pikirku. Tanpa menyadari bahwa desa itu adalah tempat yang justru akan membuatku berharap tidak pernah melewati jalan ini sama sekali. Jalan yang tidak ada ujungnya. Lampu-lampu kecil yang kulihat di kejauhan membuatku sedikit tenang. Setelah hampir setengah jam berkendara di tengah hutan yang sunyi, melihat tanda-tanda pemukiman manusia terasa seperti menemukan harapan. Aku menambah sedikit kecepatan motor. Jalan yang tadi terasa menakutkan kini mulai terasa lebih bersahabat. Dalam pikiranku hanya ada satu harapan sederhana, segera sampai di desa itu, berhenti sebentar, dan menanyakan arah jalan keluar dari hutan ini. Namun beberapa menit kemudian, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Lampu-lampu itu terlihat tidak semakin dekat. Padahal aku sudah menambah kecepatan motor cukup lama. Secara logika, jarak antara aku dan sumber cahaya itu seharusnya sudah berkurang. Tapi kenyataannya, lampu itu masih terlihat sama jauhnya seperti tadi. Aku mencoba memperhatikan jalan dengan lebih serius. Aspal yang kulewati terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada percabangan. Tidak ada tikungan besar. Hanya jalan lurus yang memanjang di tengah hutan. Namun entah kenapa, rasanya seperti aku sudah melewati tempat ini sebelumnya. Perasaan yang sangat aneh. Aku mulai melihat sekeliling dengan lebih teliti. Di sebelah kiri jalan ada sebuah pohon besar yang batangnya sedikit miring. Pohon itu terlihat sangat mencolok dibanding pohon lain. Beberapa menit kemudian, saat aku terus melaju, aku melihat pohon yang sama persis. Di posisi yang hampir sama. Aku mengerutkan kening di balik helm. Mungkin cuma mirip, pikirku. Namun tidak lama kemudian aku melihat sebuah batu besar di pinggir jalan. Batu itu memiliki bentuk yang aneh, seperti setengah lingkaran dengan permukaan yang retak. Beberapa menit kemudian, aku melihat batu itu lagi. Sekarang aku mulai benar-benar merasa tidak nyaman. Jika satu benda terlihat mirip, mungkin itu kebetulan. Namun jika dua benda muncul kembali di tempat yang sama, rasanya tidak mungkin hanya kebetulan. Aku mulai merasa seperti berputar di jalan yang sama. Padahal aku tidak pernah berbelok. Aku melihat jam di dashboard motor lagi. Yang membuatku semakin bingung, waktu terasa berjalan sangat cepat. Sudah hampir 40 menit aku berada di dalam alas ini. Padahal jalur ini biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk dilewati. Perasaan gelisah kini berubah menjadi kekhawatiran. Aku mulai mempertimbangkan untuk berbalik arah. Namun sebelum aku sempat memperlambat motor, lampu-lampu di kejauhan itu akhirnya terlihat semakin jelas. Kini aku bisa melihat bentuk rumah-rumah kecil. Desa itu terlihat sangat sederhana. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu. Beberapa memiliki lampu redup yang menggantung di teras. Cahaya kuning dari lampu itu memantul di jalan tanah yang mulai terlihat menggantikan aspal. Namun ada satu hal yang membuatku langsung merasa aneh. Desa itu terlalu sunyi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara kendaraan. Bahkan tidak terdengar suara anjing atau ayam. Padahal biasanya desa di daerah seperti ini selalu memiliki suara kehidupan. Aku memperlambat motor saat mulai memasuki desa itu. Lampu motorku menyinari jalan tanah yang sempit di antara rumah-rumah kayu. Angin malam kembali berhembus pelan. Namun kesunyian di desa itu terasa jauh lebih berat daripada kesunyian di hutan sebelumnya. Seolah tempat ini tidak benar-benar hidup. Dan saat aku melewati rumah pertama,
Aku melihat sesuatu yang membuat tanganku langsung merinding di atas setang motor. Di depan rumah itu, ada seseorang yang berdiri. Diam. Menatap ke arahku. Tanpa bergerak sedikit pun. Dan saat itulah aku menyadari, desa ini mungkin bukan desa biasa. Pria tua yang menatap tanpa berkedip. Motor yang kukendarai perlahan memasuki jalan tanah di tengah desa kecil itu. Lampu motorku menyapu bagian depan rumah-rumah kayu yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Beberapa rumah terlihat sangat tua, dengan dinding papan yang sudah kusam dimakan usia. Lampu-lampu redup yang menggantung di teras rumah hanya memberikan sedikit cahaya. Cahaya kuning itu membuat bayangan panjang di tanah, menciptakan suasana yang terasa sangat ganjil. Saat itulah mataku tertuju pada sosok yang berdiri di depan rumah pertama. Seorang pria tua. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Dia mengenakan pakaian sederhana seperti pakaian orang desa zaman dulu, kemeja longgar dan sarung yang dililitkan di pinggang. Yang membuatku merinding bukanlah penampilannya, melainkan cara dia menatapku. Pria itu tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri tegak di depan rumahnya, menatap langsung ke arahku saat aku melintas. Matanya terbuka lebar. Dan yang paling aneh, dia tidak berkedip. Seolah dia sudah berdiri di sana sejak lama, hanya untuk menungguku lewat. Aku sedikit menurunkan kecepatan motor. Sebagai tanda sopan, aku menganggukkan kepala kecil ke arahnya. Biasanya jika bertemu warga desa di jalan, mereka akan membalas dengan senyum atau anggukan. Namun pria itu tidak melakukan apapun. Dia tetap berdiri. Tetap menatap, tanpa ekspresi. Perasaan tidak nyaman mulai muncul kembali. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin pria itu hanya heran melihat orang asing lewat di malam hari. Namun ketika aku melanjutkan perjalanan beberapa meter ke depan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tatapannya masih mengikuti. Aku tidak tahan dan akhirnya melihat spion motor. Dan benar saja, pria tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun sekarang kepalanya sedikit menoleh. Matanya tetap menatap lurus ke arahku yang semakin menjauh. Pemandangan itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mengabaikannya. Tenang, cuma warga desa biasa, gumamku dalam hati. Namun semakin jauh aku melaju ke dalam desa itu, suasana justru terasa semakin aneh. Rumah-rumah kayu yang kulewati tampak sangat sepi. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Tidak ada suara orang berbicara dari dalam rumah. Bahkan tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Tidak ada anak kecil bermain. Tidak ada orang duduk di teras. Tidak ada suara radio atau televisi. Seolah desa itu dihuni oleh rumah-rumah kosong. Namun perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan saat aku melewati rumah berikutnya. Di depan rumah kedua, ada seseorang lagi. Kali ini seorang wanita tua. Dia berdiri di depan pintu rumahnya. Diam. Dan menatap lurus ke arahku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena wanita itu berdiri dengan cara yang sama persis seperti pria tua tadi. Diam. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Hanya menatapku. Aku mempercepat motor sedikit. Namun saat melewati rumah berikutnya, aku kembali melihat sosok lain berdiri di depan rumah. Lalu di rumah setelahnya, ada lagi. Seolah setiap rumah di desa ini memiliki seseorang yang berdiri di depan. Menatap orang yang lewat. Dan saat itulah perasaan dingin menjalar di sepanjang punggungku. Karena satu hal yang akhirnya kusadari. Semua orang yang berdiri di depan rumah itu, memiliki ekspresi yang sama. Tatapan kosong. Tubuh diam. Dan mata yang tidak pernah berkedip. Seolah mereka semua sedang melakukan satu hal yang sama. Menunggu. Menunggu seseorang yang datang dari jalan hutan. Seseorang? Seperti aku. Jalan yang membawaku kembali ke tempat yang sama. Semakin jauh aku melaju di dalam desa itu, semakin berat perasaan di dalam dadaku. Lampu motor menerangi jalan tanah yang memanjang di antara rumah-rumah kayu yang tampak tua dan kusam. Angin malam kembali berhembus pelan, membuat lampu-lampu minyak yang tergantung di teras rumah bergoyang sedikit. Namun yang membuat suasana semakin tidak nyaman adalah tatapan para penduduk desa itu. Mereka tidak melakukan apapun. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di depan rumah masing-masing, menatapku lewat dengan mata kosong. Aku mencoba tidak menatap mereka terlalu lama. Setiap kali melewati satu rumah, aku hanya fokus pada jalan di depan. Dalam pikiranku hanya ada satu tujuan, keluar dari desa ini secepat mungkin. Namun setelah beberapa menit berkendara, aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Jalan ini terasa seperti tidak ada ujungnya. Aku mencoba mengingat kembali jarak desa yang biasanya pernah kulihat di daerah seperti ini. Desa kecil biasanya tidak terlalu panjang.
Paling hanya beberapa puluh rumah saja. Namun desa ini terasa jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Rumah-rumah kayu itu terus muncul satu persatu di sepanjang jalan. Dan para penduduk yang berdiri di depan rumah terus menatapku lewat. Beberapa menit kemudian aku mulai melihat sesuatu yang membuatku bingung. Di depan jalan, terlihat sebuah rumah yang terasa sangat familiar. Aku memperlambat motor sedikit. Rumah itu memiliki teras kecil dengan tiang kayu yang sedikit miring. Di sampingnya ada sebuah pohon pisang yang tumbuh dekat pagar bambu. Aku merasa pernah melihat rumah ini sebelumnya. Dan ketika aku semakin mendekat, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena di depan rumah itu, berdiri pria tua yang sama yang kulihat saat pertama kali masuk desa tadi. Tubuh kurus, sarung di pinggang, tatapan kosong yang tidak berkedip. Aku langsung memperlambat motor hampir berhenti. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin aku kembali ke rumah ini? Aku tidak pernah berbalik arah. Aku hanya terus melaju lurus dari tadi. Namun rumah ini jelas rumah yang sama. Dan pria tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Kali ini pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya sedikit. Matanya langsung menatap lurus ke arahku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, dia tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum ramah. Senyum itu terasa dingin. Seperti seseorang yang tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku langsung memutar gas dan melaju lagi. Kali ini lebih cepat. Aku tidak peduli lagi dengan rumah-rumah di sekitarku. Aku hanya ingin keluar dari desa ini secepat mungkin. Namun beberapa menit kemudian, aku kembali melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Di depan jalan, aku melihat rumah yang sama lagi. Pohon pisang, pagar bambu, dan pria tua itu masih berdiri di depan rumahnya. Sekarang aku benar-benar mulai panik. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin kembali ke tempat yang sama dua kali tanpa berbelok. Namun kenyataannya, jalan desa ini seperti berputar kembali ke titik yang sama. Seolah aku sedang berjalan di lingkaran yang tidak terlihat. Dan yang membuat situasi semakin menyeramkan, kali ini bukan hanya pria tua itu yang menatapku. Beberapa penduduk desa yang tadi berdiri di depan rumah mereka, sekarang mulai menoleh ke arahku. Satu persatu, perlahan. Seolah mereka mulai menyadari bahwa aku tidak bisa keluar dari desa ini. Lampu motor mulai redup. Melihat rumah yang sama untuk kedua kalinya membuat kepanikanku semakin menjadi. Tanganku mulai terasa dingin di atas setang motor. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun pikiranku terus dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bagaimana mungkin jalan lurus bisa membawaku kembali ke tempat yang sama? Aku tidak pernah berbelok. Aku bahkan tidak melihat percabangan jalan sejak memasuki desa ini. Namun kenyataannya, aku seperti terjebak di jalur yang terus berputar. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku tanpa sadar melewati jalan kecil yang bercabang. Atau mungkin jalan desa ini memang memiliki bentuk melingkar yang tidak kusadari sebelumnya. Namun semakin aku mencoba menjelaskan situasi ini dengan logika, semakin terasa bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dan desa ini, jelas bukan desa biasa. Aku memutar gas motor lebih kuat. Mesin merong sedikit lebih keras, dan motor mulai melaju lebih cepat melewati deretan rumah kayu yang tampak sama satu sama lain. Penduduk desa yang berdiri di depan rumah masih menatapku. Beberapa dari mereka bahkan perlahan mengikuti gerakanku dengan kepala mereka. Tatapan mereka membuat suasana terasa semakin menekan. Aku mencoba mengabaikan mereka dan fokus pada jalan di depan. Namun beberapa meter kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada motorku. Lampu depan yang sejak tadi menerangi jalan tiba-tiba sedikit meredup. Awalnya aku mengira hanya efek jalan yang bergelombang. Namun beberapa detik kemudian cahaya lampu itu kembali redup lagi. Aku melihat ke arah dashboard motor. Mesinnya masih menyala, tetapi suaranya terasa sedikit berbeda dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menahan tenaga motor. Gas yang kutarik terasa lebih berat. Lampu motor semakin redup. Kini jalan di depan tidak lagi terlihat sejauh tadi. Cahaya yang keluar dari lampu hanya menerangi beberapa meter saja. Bayangan rumah-rumah kayu di kiri kanan jalan menjadi lebih gelap dan menakutkan. Aku mulai benar-benar panik. Jangan mati, gumamku pelan di dalam helm. Jika motor ini mati di tengah desa aneh seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku mencoba memainkan gas sedikit, berharap mesin kembali normal. Namun bukannya membaik, suara mesin justru semakin berat. Saat itulah aku mulai mendengar sesuatu. Awalnya sangat pelan. Seperti suara gesekan tanah. Atau mungkin, suara langkah kaki.
Aku memperlambat motor sedikit, mencoba memastikan apakah aku benar-benar mendengar sesuatu atau hanya perasaanku saja. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah kaki. Bukan satu, tapi beberapa. Langkah kaki yang terdengar dari berbagai arah di sekitar jalan. Aku langsung menoleh ke kiri. Di depan salah satu rumah kayu, seorang pria yang tadi berdiri diam kini terlihat sedikit lebih maju dari sebelumnya. Dia tidak lagi berdiri di teras. Sekarang dia berdiri di pinggir jalan. Menatap ke arahku. Aku menoleh ke kanan. Di sana juga ada seorang wanita tua yang kini berdiri lebih dekat ke jalan dibanding sebelumnya. Kepalanya sedikit tertunduk. Namun matanya tetap mengarah lurus ke arahku. Dan langkah kaki yang tadi kudengar, mungkin berasal dari mereka. Sekarang aku menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Penduduk desa yang tadi hanya berdiri diam di depan rumah mereka, kini mulai bergerak. Perlahan. Satu langkah demi satu langkah. Mendekati jalan tempat aku berada. Seolah mereka akhirnya memutuskan untuk tidak hanya menatap dari jauh lagi. Penduduk desa mulai keluar dari rumah. Suara langkah kaki itu kini semakin jelas terdengar. Bukan hanya satu arah, melainkan dari berbagai sisi jalan. Aku masih duduk di atas motor yang mesinnya mulai terasa tidak stabil, sementara lampu depan terus meredup perlahan. Aku mencoba melihat ke kiri dan kanan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdetak jauh lebih cepat. Penduduk desa yang tadi berdiri diam di depan rumah, kini mulai turun dari teras mereka. Awalnya hanya satu atau dua orang saja yang bergerak. Namun dalam beberapa detik, semakin banyak orang yang keluar dari rumah mereka. Pintu-pintu rumah kayu mulai terbuka perlahan. Sosok-sosok lain muncul dari dalam kegelapan rumah. Mereka semua memiliki ekspresi yang sama. Kosong. Aku mulai merasakan napasku semakin cepat di dalam helm. Puluhan mata kini mengarah ke tempatku berdiri. Beberapa orang tua berjalan perlahan menuju jalan. Beberapa lainnya hanya berdiri di depan rumah, menatapku tanpa berkedip. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Kesunyian yang muncul justru terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Jika mereka berteriak atau mengusirku, mungkin aku masih bisa mengerti. Namun mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya berdiri, menatap, dan perlahan mendekat. Aku mencoba memutar gas motor lagi. Mesin masih hidup, tetapi terasa sangat berat. Lampu motor kini hanya menerangi beberapa meter di depan. Bayangan para penduduk desa mulai bergerak di dalam cahaya redup itu. Dan bayangan mereka terlihat tidak normal. Saat mereka berjalan lebih dekat, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Cara mereka berjalan aneh. Kepala mereka sedikit tertunduk. Langkahnya lambat. Namun tubuh mereka terasa sangat kaku. Seperti boneka yang sedang digerakkan seseorang. Seorang pria tua yang sebelumnya berdiri di depan rumah kini berjalan semakin dekat ke arahku. Langkahnya pelan. Namun matanya tetap menatap lurus. Dan yang membuatku merinding, dia masih tidak berkedip. Aku menoleh ke sisi lain jalan. Sekarang ada lebih banyak orang yang berdiri di sana. Beberapa wanita tua. Beberapa pria. Bahkan aku melihat dua anak kecil berdiri di dekat pagar bambu. Mereka semua menatap ke arahku dengan ekspresi yang sama. Sekarang aku benar-benar merasa seperti dikelilingi. Penduduk desa itu tidak berjalan cepat. Namun mereka terus mendekat dari berbagai arah. Seolah mereka tahu, aku tidak bisa pergi jauh. Tanganku mulai gemetar di atas setang motor. Aku mencoba menyalakan gas lagi lebih kuat. Namun mesin motor justru semakin terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan motorku tetap berada di tempat ini. Dan saat itulah aku mendengar sesuatu yang membuat napasku hampir berhenti. Dari arah belakangku, terdengar suara langkah kaki lagi. Aku menoleh perlahan. Dan yang kulihat membuat seluruh tubuhku langsung dingin. Di belakang jalan tempatku masuk tadi, lebih banyak lagi penduduk desa yang sudah berdiri di sana. Seolah mereka sudah menunggu sejak tadi. Jalan keluar yang tiba-tiba menghilang. Sekarang aku benar-benar berada di tengah jalan desa itu, dengan puluhan pasang mata menatap dari berbagai arah. Lampu motor yang semakin redup membuat wajah mereka terlihat samar di dalam cahaya kuning yang bergetar. Penduduk desa itu tidak berlari. Tidak juga berbicara. Mereka hanya berjalan perlahan, satu langkah demi satu langkah, mendekat ke arahku. Suasana menjadi sangat sunyi. Sunyi yang terasa menekan dada. Tanganku mulai gemetar di atas setang motor. Aku mencoba memutar gas sekali lagi, berharap mesin kembali normal. Motor itu merong pelan, namun tenaganya terasa seperti ditahan sesuatu yang tidak terlihat. Aku tidak bisa diam di tempat ini lebih lama.
Aku harus keluar dari desa ini sekarang juga. Aku langsung memutar setang motor dan mencoba kembali ke arah jalan tempatku masuk tadi. Jalan itu seharusnya berada di belakangku. Jalan kecil yang menuju hutan. Jalan yang tadi membawaku ke desa ini. Namun ketika aku menoleh ke arah belakang, dadaku langsung terasa kosong. Karena jalan itu tidak ada lagi. Di tempat yang seharusnya menjadi jalan menuju hutan, kini hanya terlihat deretan rumah kayu yang berdiri rapat. Tidak ada jalan. Tidak ada celah. Seolah jalan itu tidak pernah ada sejak awal. Aku menggeleng pelan, mencoba memastikan aku tidak salah melihat. Aku melihat lagi ke arah itu. Namun hasilnya tetap sama. Yang ada hanya rumah-rumah kayu tua dengan pintu tertutup dan lampu redup di teras. Tidak ada jalan keluar. Sekarang rasa panik benar-benar mulai mengambil alih. Aku memutar motor ke arah lain, mencoba mencari jalan di antara rumah-rumah itu. Namun setiap jalan kecil yang kulihat hanya berakhir di halaman rumah atau pagar bambu. Tidak ada jalan yang menuju keluar dari desa. Seolah desa ini adalah lingkaran tertutup. Penduduk desa yang tadi berjalan perlahan kini semakin dekat. Beberapa dari mereka sudah berada di tengah jalan. Yang lain berdiri di pinggir jalan, membentuk barisan seperti pagar manusia. Tatapan mereka masih sama. Kosong. Tidak berkedip. Aku menelan ludah. Napas terasa semakin berat di dalam helm. Dalam pikiranku hanya ada satu pertanyaan. Jika tidak ada jalan keluar, lalu bagaimana caraku keluar dari desa ini? Saat itulah sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pria tua yang pertama kali kulihat tadi mulai berjalan ke tengah jalan. Langkahnya tetap pelan. Namun kali ini dia berhenti hanya beberapa meter di depan motorku. Matanya masih menatap lurus. Perlahan, pria tua itu kembali tersenyum. Namun kali ini senyumnya lebih lebar. Lebih aneh. Lebih menyeramkan. Seolah dia tahu bahwa aku sudah menyadari sesuatu. Bahwa aku terjebak di desa ini. Dan di saat aku mencoba mencari jalan lain dengan panik, lampu motor tiba-tiba berkedip sekali. Lalu meredup lagi. Mesin motor terdengar semakin lemah. Seolah sebentar lagi, motor ini akan benar-benar mati. Motor tiba-tiba mati. Lampu motor yang sejak tadi berkedip akhirnya meredup semakin lemah. Cahaya kuning yang tersisa hanya mampu menerangi tanah beberapa meter di depan roda motor. Wajah para penduduk desa kini terlihat semakin jelas di dalam cahaya redup itu. Mereka sudah jauh lebih dekat. Beberapa hanya berjarak beberapa langkah saja dariku. Namun yang membuat suasana terasa lebih menakutkan adalah, mereka masih tidak mengucapkan satu kata pun. Aku mencoba menarik gas motor sekali lagi. Mesin merong lemah. Namun tidak lama kemudian suara mesin itu mulai tersendat. Seperti sesuatu di dalam mesin yang kehilangan tenaga. Aku mengguncang sedikit setang motor dengan harapan mesin kembali stabil. Namun sebelum aku sempat melakukan apapun lagi, mesin motor itu tiba-tiba mati. Suara mesin yang sejak tadi menjadi satu-satunya suara di desa itu langsung menghilang. Dan untuk beberapa detik, desa itu menjadi sangat sunyi. Sunyi yang benar-benar menekan telinga. Lampu motor ikut padam. Sekarang satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah lampu minyak yang tergantung di teras rumah-rumah kayu. Cahaya itu bergoyang pelan tertiup angin malam. Bayangan para penduduk desa bergerak perlahan di tanah. Bayangan yang tampak semakin panjang dan menyeramkan. Aku mencoba menyalakan motor kembali. Kunci kontak kuputar. Starter kutekan. Namun tidak ada suara apapun. Motor itu benar-benar mati. Seolah semua tenaga di dalamnya tiba-tiba hilang. Saat aku masih mencoba menyalakan motor, aku mendengar suara baru. Suara napas. Bukan napasku. Namun napas dari banyak orang yang berdiri di sekitarku. Napas pelan yang terdengar hampir bersamaan. Aku mengangkat kepala perlahan. Penduduk desa itu kini berdiri sangat dekat. Beberapa hanya berjarak 2 atau 3 langkah dari motorku. Mereka tidak lagi berada di pinggir jalan. Mereka sudah berada di sekelilingku. Pria tua yang pertama kali kulihat kini berdiri tepat di depan motorku. Jaraknya hanya beberapa meter. Lampu minyak di teras rumah membuat wajahnya terlihat jelas. Keriput di wajahnya tampak dalam. Namun matanya tetap terbuka lebar tanpa berkedip. Aku mencoba berbicara. "Pak, saya cuma mau lewat," kataku dengan suara gemetar. Namun pria tua itu tidak menjawab. Dia hanya terus menatapku. Lalu perlahan, dia mulai berjalan mendekat. Langkahnya sangat pelan. Namun setiap langkah terasa seperti membuat udara di sekitarku semakin dingin. Penduduk desa lain juga ikut bergerak sedikit lebih dekat. Lingkaran mereka semakin sempit. Sekarang aku benar-benar tidak punya ruang untuk pergi. Tanganku mulai gemetar hebat.
Aku menutup mata sejenak dan mencoba mengingat satu hal yang pernah dikatakan oleh orang tua di kampungku. Jika bertemu sesuatu yang tidak wajar, jangan panik. Baca doa. Dan jangan berhenti. Namun sebelum aku sempat membuka mata kembali, aku mendengar sesuatu yang membuat napasku berhenti seketika. Dari kerumunan penduduk desa itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang tertawa pelan. Tawa yang rendah, serak, dan berasal dari pria tua di depan motorku. Tawa di tengah desa gaib. Suara tawa itu terdengar pelan, namun cukup jelas di tengah kesunyian desa. Tawa yang berat, serak, dan terasa sangat aneh. Bukan tawa seseorang yang sedang bercanda, melainkan tawa yang terasa dingin. Aku membuka mata perlahan. Di depanku, pria tua itu masih berdiri. Bahunya sedikit bergerak mengikuti suara tawanya. Namun wajahnya tetap menatap lurus ke arahku dengan mata yang tidak berkedip. Tawa itu tidak berlangsung lama. Namun setelah tawa itu berhenti, suasana terasa semakin mencekam. Tidak ada satupun dari penduduk desa lain yang bereaksi. Mereka tetap berdiri diam seperti patung. Hanya mata mereka saja yang bergerak, mengikuti setiap gerakanku. Pria tua itu kemudian melangkah satu langkah lebih dekat. Kini jaraknya hanya sekitar 2 meter dari motorku. Cahaya lampu minyak dari rumah di belakangnya membuat bayangan tubuhnya memanjang ke arahku. Aku bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas sekarang. Keriput yang dalam di pipinya, kulit yang pucat, dan mata yang terasa kosong. Kemudian untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, pria tua itu berbicara. Suaranya rendah dan serak. Sudah lama, tidak ada tamu yang datang ke desa ini. Kalimat itu diucapkan perlahan, seperti seseorang yang sangat jarang berbicara. Aku menelan ludah. Tolong, saya cuma tersesat, jawabku dengan suara gemetar. Namun pria tua itu tidak terlihat terkejut. Dia hanya tersenyum kecil lagi. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang membuat perutku terasa semakin dingin. Orang yang datang ke sini, jarang bisa keluar, kata pria tua itu lagi. Kalimatnya diucapkan dengan nada yang sangat tenang. Seolah dia sedang menjelaskan sesuatu yang biasa. Namun kata-kata itu membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Aku langsung melihat ke arah sekeliling. Penduduk desa itu kini berdiri semakin dekat. Lingkaran mereka hampir menutup seluruh jalan. Beberapa hanya berjarak 1 langkah dari motorku. Namun mereka tetap tidak berbicara. Hanya menatap. Aku mencoba berpikir cepat. Jika motor ini tidak bisa dinyalakan, satu-satunya cara adalah mendorongnya keluar dari desa ini. Aku mulai mencoba menurunkan kaki dari motor. Namun saat kakiku menyentuh tanah, pria tua itu tiba-tiba berkata lagi, "Jangan turun." Aku langsung membeku. Suara pria tua itu kini terdengar sedikit lebih dalam. "Kalau kamu turun dari motor itu, kamu tidak akan bisa kembali." Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Aku tidak tahu apakah dia sedang memperingatkanku atau mengancamku. Kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Angin yang sejak tadi hampir tidak terasa tiba-tiba berhembus cukup kencang. Lampu-lampu minyak di teras rumah bergoyang lebih kuat. Dan untuk sesaat, desa itu terasa seperti berubah. Aku menoleh ke arah jalan yang tadi hilang. Dan untuk beberapa detik, aku seperti melihat bayangan jalan menuju hutan muncul kembali di antara rumah-rumah itu. Namun bayangan itu sangat samar. Seperti ilusi yang bisa hilang kapan saja. Dan saat aku kembali menoleh ke depan, pria tua itu masih menatapku. Namun kali ini dia tidak tersenyum lagi. Dia hanya berkata satu kalimat terakhir. "Kalau ingin keluar, kamu harus lebih cepat dari desa ini." Jalan yang tiba-tiba muncul. Kata-kata pria tua itu masih terngiang di kepalaku. "Kalau ingin keluar, kamu harus lebih cepat dari desa ini." Aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Namun sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa kesempatan untuk keluar dari tempat ini mungkin hanya datang sekali. Angin yang tiba-tiba berhembus tadi masih terasa dingin di kulitku. Lampu-lampu minyak di teras rumah bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di sepanjang jalan tanah. Aku menoleh kembali ke arah jalan yang tadi sempat kulihat sekilas. Di antara rumah-rumah kayu itu, benar saja, ada celah. Celah sempit yang memperlihatkan jalan tanah menuju hutan. Jalan yang sebelumnya tidak ada. Aku tidak tahu apakah jalan itu benar-benar nyata, atau hanya ilusi. Namun aku tahu satu hal. Jika aku tidak mencoba sekarang, mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Tanganku langsung meraih kunci kontak motor. Aku memutar kunci itu dengan tangan yang masih gemetar. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, mesin motor itu hidup kembali. Suara mesin yang tadi mati kini kembali terdengar di tengah desa. Penduduk desa yang mengelilingiku langsung berhenti bergerak.
Untuk pertama kalinya sejak aku melihat mereka, ekspresi mereka berubah sedikit. Bukan marah. Namun seperti tidak suka. Beberapa kepala mereka mulai bergerak mengikuti arah motorku. Aku tidak membuang waktu lagi. Aku langsung memutar setang motor ke arah celah jalan menuju hutan itu. Gasku tarik kuat-kuat. Motor langsung melaju ke depan. Saat aku melintas di antara penduduk desa itu, beberapa dari mereka mulai bergerak lebih cepat. Langkah mereka tidak lagi terlalu pelan. Namun tetap terasa kaku dan tidak normal. Seolah mereka berusaha mengejarku, namun tubuh mereka tidak terbiasa bergerak cepat. Aku langsung melaju menuju jalan hutan itu. Namun sebelum benar-benar keluar dari desa, aku sempat melihat sesuatu di spion motor. Penduduk desa itu kini berdiri di tengah jalan. Puluhan orang menatap ke arahku yang semakin menjauh. Di antara mereka, pria tua itu masih berdiri di depan. Dia tidak mencoba mengejar. Dia hanya berdiri diam. Namun saat aku melihat ke spion sekali lagi, dia mengangkat tangannya perlahan. Seolah sedang melambaikan perpisahan. Aku tidak menoleh lagi. Aku langsung memacu motor masuk ke jalan hutan itu secepat mungkin. Pepohonan kembali memenuhi sisi kiri dan kanan jalan. Lampu motor kini kembali terang seperti biasa. Namun aku masih merasa seperti ada sesuatu yang mengejarku dari belakang. Aku terus melaju tanpa berhenti. Tidak berani menoleh ke belakang. Tidak berani memperlambat motor. Yang kupikirkan hanya satu hal. Keluar dari hutan ini secepat mungkin. Namun aku belum tahu bahwa kejadian malam itu belum benar-benar selesai. Karena setelah keluar dari hutan nanti, aku akan mengetahui sesuatu yang jauh lebih menyeramkan tentang desa gaib itu. Keluar dari alas. Motor yang kukendarai terus melaju membelah jalan hutan yang gelap. Lampu depan kini kembali terang seperti biasanya, menyinari jalan tanah yang sempit di antara pepohonan tinggi. Angin malam kembali terasa di wajahku, membawa bau tanah dan dedaunan basah dari dalam hutan. Namun meskipun motor sudah berjalan normal, jantungku masih berdetak sangat cepat. Perasaan seperti sedang dikejar sesuatu masih terasa jelas di dalam dadaku. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Bayangan para penduduk desa itu masih teringat jelas di kepalaku. Tatapan kosong mereka. Cara mereka berjalan yang aneh. Dan senyum pria tua yang terasa sangat dingin. Semua itu terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai mimpi. Aku hanya terus memacu motor secepat mungkin keluar dari hutan. Beberapa menit kemudian, pepohonan di sekitar mulai terasa tidak terlalu rapat. Udara juga terasa sedikit berbeda. Lebih hangat. Dan yang paling penting, aku mulai melihat cahaya di kejauhan. Cahaya putih yang jauh lebih terang daripada lampu minyak desa tadi. Cahaya itu semakin jelas ketika aku terus melaju. Kini aku bisa melihat lampu jalan berdiri di pinggir jalan raya. Beberapa kendaraan terlihat melintas di kejauhan. Dan saat itulah aku sadar, aku akhirnya keluar dari alas itu. Aku memperlambat motor begitu sampai di jalan raya. Rasa lega langsung terasa di seluruh tubuhku. Seolah beban besar yang sejak tadi menekan dada akhirnya sedikit berkurang. Namun tanganku masih sedikit gemetar di atas setang motor. Tidak jauh dari tempat itu, aku melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya terang. Beberapa orang terlihat duduk di depan warung sambil minum kopi. Aku langsung memutuskan berhenti di sana. Aku butuh menenangkan diri. Aku memarkir motor di depan warung dan melepas helm perlahan. Udara malam terasa jauh lebih hangat dibanding di dalam hutan tadi. Pemilik warung, seorang bapak paruh baya, menatapku dengan sedikit heran. Mungkin karena wajahku terlihat sangat pucat. "Mas, dari mana malam-malam lewat sini?" tanya bapak pemilik warung itu. Aku masih mencoba mengatur napas sebelum menjawab. "Tadi, saya lewat jalan alas di belakang," kataku pelan. Beberapa orang yang duduk di warung itu langsung saling menoleh. Pemilik warung itu menatapku beberapa detik. Kemudian dia bertanya lagi. "Mas lewat alas yang dekat perbukitan itu?" Aku mengangguk. "Iya, Pak." Wajah bapak itu langsung berubah serius. Dia menatap beberapa orang di warung, lalu kembali melihat ke arahku. "Mas, tadi lihat apa di sana?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku terasa kering. Karena yang kulihat di sana bukan sesuatu yang mudah dijelaskan. Aku menceritakan semuanya. Tentang desa yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Tentang penduduk yang berdiri menatap tanpa berkedip. Tentang jalan yang berputar kembali ke tempat yang sama. Dan tentang pria tua yang berbicara padaku. Setelah aku selesai bercerita, suasana di warung itu tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa orang saling memandang. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Mas, itu bukan desa biasa. Desa yang tidak ada di peta.
Suasana di warung itu tiba-tiba berubah sunyi setelah aku selesai menceritakan semuanya. Beberapa orang yang duduk di bangku kayu saling memandang tanpa bicara. Bahkan suara kendaraan yang lewat di jalan raya terasa lebih jelas dibanding suara orang-orang di warung. Pemilik warung yang tadi bertanya padaku menghela napas pelan. Wajahnya terlihat sedikit tegang, seolah cerita yang baru saja kudengar bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Salah satu pria yang duduk di ujung bangku kemudian berkata pelan, "Mas, desa yang sampean lihat tadi kemungkinan besar desa gaib di alas itu." Kalimat itu langsung membuat bulu kuduku berdiri lagi. Aku menatap pria itu dengan bingung. "Desa gaib?" tanyaku. Pria itu mengangguk pelan. "Sudah lama ada cerita tentang tempat itu. Kadang orang yang lewat alas malam hari melihat desa yang sebenarnya tidak ada di sana." Aku langsung terdiam. Karena desa yang kulihat tadi terasa sangat nyata. Rumah-rumah kayunya, lampu-lampunya, penduduknya, semua terlihat jelas. Pemilik warung kemudian ikut berbicara. "Kalau siang hari, tidak ada desa di sana." Kalimat itu membuatku langsung mengangkat kepala. "Maksud Bapak?" Bapak itu menatapku serius. "Di sana cuma hutan." Dia kemudian melanjutkan ceritanya. "Sudah beberapa kali ada orang yang cerita hal yang sama. Lewat alas malam-malam, lalu melihat desa yang tidak dikenal. Sebagian berhasil keluar. Sebagian lagi, tidak pernah kembali." Kata-kata terakhir itu membuat suasana warung semakin sunyi. Aku merasakan tenggorokanku kembali kering. "Orang yang tidak kembali itu, kenapa?" tanyaku. Salah satu pria tua di warung menjawab pelan. "Biasanya motornya ditemukan di pinggir jalan hutan. Orangnya, tidak pernah ditemukan." Aku langsung teringat sesuatu. Pria tua di desa tadi. Kata-katanya, "Orang yang datang ke sini, jarang bisa keluar." Sekarang kalimat itu terasa jauh lebih menakutkan. Pemilik warung itu kemudian berkata lagi, "Kalau Mas benar-benar melihat desa itu, berarti Mas sangat beruntung bisa keluar." Aku menatapnya dengan bingung. "Kenapa?" Dia menjawab singkat. "Biasanya orang yang sudah masuk terlalu jauh, tidak pernah menemukan jalan pulang." Aku menoleh ke arah hutan yang baru saja kulewati. Dari tempatku duduk di warung, pepohonan itu terlihat gelap dan tenang. Sulit dipercaya bahwa beberapa menit yang lalu aku berada di tempat yang begitu menyeramkan di dalam sana. Namun satu hal masih menggangguku. Aku kembali menatap pemilik warung. "Pak, kalau memang desa itu tidak ada, lalu siapa orang-orang yang saya lihat tadi?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang di warung saling memandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Seolah mereka juga tidak tahu jawabannya. Akhirnya pria tua yang tadi berbicara berkata pelan. "Orang-orang bilang, mereka itu penunggu alas." Kalimat itu membuat udara di sekitarku terasa lebih dingin. Namun yang lebih membuatku merinding adalah satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikiranku. Jika desa itu hanya muncul pada malam tertentu, maka mungkin saja desa itu masih ada di sana sekarang. Menunggu seseorang yang lewat lagi. Desa yang masih menunggu. Malam itu aku masih duduk di warung kecil itu cukup lama. Secangkir kopi hangat yang diberikan oleh pemilik warung perlahan mulai menenangkan pikiranku. Namun bayangan desa yang kulihat di tengah alas tadi masih terus muncul di kepalaku. Rumah-rumah kayu dengan lampu redup. Penduduk desa yang berdiri menatap tanpa berkedip. Dan pria tua yang berbicara dengan suara serak di tengah jalan. Semua itu terasa terlalu nyata untuk sekadar dianggap sebagai halusinasi. Beberapa warga di warung masih sesekali menatapku dengan rasa penasaran. Mungkin mereka juga mencoba membayangkan seperti apa desa yang tadi kuceritakan. Namun tidak ada yang benar-benar ingin membicarakan hal itu lebih jauh. Seolah topik tentang desa gaib di alas itu memang sesuatu yang lebih baik tidak terlalu sering dibicarakan. Setelah beberapa waktu, aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Perjalanan menuju rumah masih cukup jauh, dan waktu sudah semakin larut. Aku mengenakan kembali helmku dan menyalakan motor. Mesin motor kali ini langsung menyala dengan normal, seolah tidak pernah mengalami masalah apapun sebelumnya. Sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah hutan yang tadi kulewati. Dari kejauhan, alas itu tampak sama seperti hutan biasa. Gelap, sunyi. Tidak ada cahaya apapun di dalamnya. Tidak ada tanda bahwa di dalam sana pernah ada sebuah desa. Aku akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus memutar kembali kejadian yang baru saja kualami. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin pikiranku hanya bermain karena suasana hutan yang sunyi. Namun setiap kali mencoba meyakinkan diri seperti itu, aku selalu teringat satu hal. Motor yang tadi mati di tengah desa.
Mesin yang tiba-tiba menyala lagi tepat ketika jalan keluar muncul. Dan yang paling membuatku merinding, kata-kata pria tua itu. Kalau ingin keluar, kamu harus lebih cepat dari desa ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, rasa penasaran membuatku mencoba mencari tahu lebih jauh tentang tempat tersebut. Aku bertanya kepada beberapa orang yang tinggal di sekitar daerah alas itu. Sebagian besar hanya menggeleng. Namun ada juga yang pernah mendengar cerita yang sama. Tentang desa yang muncul di tengah hutan, hanya pada malam tertentu. Menurut cerita yang beredar, desa itu bukan desa biasa. Konon desa itu adalah sisa dari sebuah perkampungan lama yang hilang puluhan tahun lalu. Ada yang mengatakan desa itu tenggelam oleh waktu. Ada juga yang percaya bahwa desa itu sekarang berada di dunia lain. Namun satu hal yang membuatku merinding setiap kali mengingatnya adalah, desa itu tidak selalu muncul. Kadang seseorang bisa melewati alas itu berkali-kali tanpa melihat apapun. Namun pada malam tertentu, desa itu muncul kembali. Dan jika ada seseorang yang kebetulan lewat pada saat yang tepat, orang itu mungkin akan melihat rumah-rumah kayu yang diterangi lampu minyak. Melihat penduduk desa yang berdiri menatap tanpa berkedip. Dan mungkin juga bertemu dengan pria tua yang berdiri di tengah jalan. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati jalur alas tersebut sendirian. Bahkan hingga sekarang, setiap kali mendengar cerita tentang orang yang tersesat di hutan pada malam hari, aku selalu teringat satu hal. Bahwa mungkin, di suatu tempat di tengah alas Jawa Timur, masih ada sebuah desa yang menunggu seseorang untuk lewat lagi.